Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rospika dengan NIM 20040300024 kelas MBS 5A. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester dari mata kuliah Manajemen Kinerja. Di mana soal yang pertama itu menjelaskan pengertian kinerja manajemen, kemudian keterkaitan manajemen dengan kinerja, kemudian yang terakhir itu alasan mengetahui manajemen kinerja. Baik, langsung saja untuk yang poin pertama itu mengenai kinerja. Jadi konsep kinerja pada dasarnya itu dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja atau pegawai per individu dan kinerja organisasi. Jadi kinerja itu adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi tersebut. Jadi kita bisa artikan bahwasanya kinerja itu sebagai sesuatu yang ingin dicapai atau prestasi yang diperlihatkan dan bagaimana kemampuan seseorang tersebut. Kemudian yang kedua itu manajemen. Jadi bisa ketahui bahwasanya manajemen itu merupakan aktivitas menata sumber daya atau SDM organisasi ke arah pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi. Nah, manajemen juga itu bisa dikatakan sebagai fungsinya itu ada bagaimana kita dalam merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, kemudian mengawasi suatu kinerja. Selanjutnya yaitu keterkaitan manajemen dengan kinerja. Kita sudah mengetahui pengertian dari manajemen dengan kinerja, bahwasanya itu sangat berkaitan erat karena mencakup kegiatan-kegiatan yang memastikan bahwa tujuan-tujuan secara konsisten itu dicapai dengan cara yang efektif dan efisien. Dengan adanya manajemen kinerja ini, untuk bagaimana kita bisa melihat kinerja yang baik itu, bagaimana kita harus menata manajemen perusahaan atau sumber daya perusahaan dengan baik pula. Maka dengan itu manajemen kinerja itu sangat berkaitan. Kemudian yang terakhir itu alasan. Nah, alasan pelaksanaan manajemen kinerja itu yang pertama yang saya ketahui bahwasanya setiap karyawan itu ingin memiliki penghasilan yang tinggi. Kemudian yang kedua, setiap karyawan itu ingin memiliki keahlian sesuai bidangnya. Kemudian yang ketiga, setiap karyawan ingin berkembang dengan karirnya. Kemudian yang keempat itu kewajiban seorang pemimpin itu untuk meningkatkan penghasilan karyawan. Kemudian yang kelima, kewajiban bagi pemimpin itu untuk meningkatkan kinerja karyawan. Kemudian selanjutnya yaitu setiap karyawan ingin mendapatkan perlakuan adil atas hasil kerjanya. Kemudian yang terakhir, bagi yang berprestasi itu berhak memperoleh penghargaan, dan bagi yang melanggar aturan itu wajib diberi sanksi. Nah, hal tersebut itu sangat penting untuk dalam kinerja dalam suatu perusahaan. Kemudian yang nomor soal yang nomor 2, hubungan antara manusia dengan kinerja. Jadi hubungan manusia dengan kinerja itu sangat erat karena kita sudah ketahui bahwasanya kinerja itu merupakan sebuah pencapaian atau kinerja. Jadi hubungannya dengan manusia itu adalah jika tidak ada manusia atau SDM, maka itu akan sulit tercapai kinerjanya karena manusia adalah aspek terpenting dalam proses perubahan dalam sebuah perusahaan begitu. Selanjutnya yaitu soal yang ketiga, di mana soalnya adalah Budi memiliki kompetensi akuntansi, tapi kinerjanya itu rendah. Nah, apa masalahnya dan bagaimana solusinya? Jadi kita bisa ketahui bahwasanya solusinya yaitu bagaimana pengolahan kinerjanya. Jadi seorang manajer itu harus melakukan penyuluhan atau konseling dan selalu memberikan support atau motivasi kepada setiap karyawannya dengan melakukan pendekatan kepada Budi mengenai masalah apa yang dialami terlebih dahulu. Misalnya yang menjadi kinerjanya itu
yang menjadi kinerjanya rendah itu adalah masalah lingkungan kerja yang kurang mendukung. Maka perusahaan itu sangat berperan penting bagaimana caranya untuk membuat Budi itu nyaman dalam bekerja ataukah masalah-masalah penempatan kerja. Nah, misalkan di sini Budi memiliki keahlian dalam akuntansi, tetapi dia ditempatkan di pemasaran. Jadi otomatis itu Budi tidak memiliki semangat dalam bekerja, sehingga hal tersebut membuat kinerjanya turun. Jadi patokannya di sini itu bahwasanya seorang leadership itu sangat berpengaruh terhadap kinerja dalam suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu yang nomor 4, soalnya Budi memperoleh gaji yang tinggi tapi produktivitas itu rendah. Nah, bagaimana solusi dalam menghadapi hal tersebut? Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi menurunnya produktivitas kerja dalam perusahaan. Faktor yang pertama itu faktor individu, kemudian organisasi, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Contohnya seperti ini. Sebuah perusahaan itu ingin mencapai atau membuat produk dengan waktu yang digunakan itu selama 1 bulan. Nah, hal itu dapat menurunkan produktivitas kerjanya yang awalnya ia dapat menyelesaikan pekerjaannya itu atau targetnya itu selama 1 bulan, tetapi karena kondisi atau faktor-faktor yang di atas itu bisa berpengaruh, jadi dalam menyelesaikan suatu tugas atau suatu ingin memproduksi suatu barang itu jadi nunggak begitu. Jadi yang dilaksanakan itu atau yang untuk menyelesaikan pekerjaan hal tersebut bisa mencapai 3 bulan, jadi tidak sesuai dengan target. Kemudian soal yang kelima itu apakah kinerja dengan produktivitas itu sama? Menurut saya kinerja dan produktivitas itu merupakan 2 hal yang berbeda, karena kita ketahui bahwasanya produktivitas itu adalah perbandingan antara hasil dari suatu pekerjaan karyawan dengan pengorbanan yang telah dikeluarkan. Maksudnya di sini yaitu bagaimana input, kemudian bagaimana output yang dihasilkan. Nah, sedangkan kinerja adalah sesuatu atau prestasi yang ingin dicapai. Misalnya contohnya seperti ini. Kita bekerja di satu perusahaan, letaknya itu misalkan di kota, sedangkan kampung kita itu sangat jauh. Jadi di sini kita berkorban untuk ngekos atau menyewa sebuah atau ngontrak demi perusahaan agar pekerjaan kita itu bisa efektif dan efisien tanpa adanya gangguan-gangguan, sehingga hal tersebut bisa dikatakan bahwa kinerja kita itu bisa dicapai dengan mempertimbangkan tempat tinggal kita dari tempat tinggal kita ke perusahaan, begitu. Mungkin itu saja dari saya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.